Nah itu terus bisa terbentuknya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu gimana, Mbah? Itu adalah salah satu solusi terbaik untuk menyatukan Nusantara, tak lepas dari bimbingan para leluhur-leluhur kita zaman dahulu. Meskipun harus memberi isyarat dari dimensi yang sudah berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan kita tim Padepokan Putra Bengawan. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan, umur yang panjang yang barokah. Di kesempatan hari ini kita tim mau mengungkap dari sisi gaib kenapa di bangsa Indonesia ini terbentuk Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Para pendahulu leluhur kita itu dengan maksud apa membentuk Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu kita tim mau menarik sosok gaib yang bisa menjelaskan semua itu. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur semuanya yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang selama ini sudah membantu mendukung berkembangnya channel kita. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur-sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita ditemani oleh beliau Bapak Yamroni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedulur kita mulai proses mediumisasi. Mohon doanya ya sedulur. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat. Monggo Pak dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dibersihkan energi negatif dalam tubuh mediator, dibersihkan dari ujung kaki sampai ujung rambut, dibersihkan semuanya kodam-kodam dari setan yang berfirman sallallahu alaihi Muhammad sallallahu, dibersihkan semuanya malaikat sallallahu alaihi Allah sallallahu alaihi Muhammad. Saya mohon ya malaikat dibentengi tubuh mediator dengan cahaya berlapis-lapis, tidak ada makhluk pun yang bisa menembus benteng pertahanan ini. Yang bisa masuk ke dalam tubuh mediator hanya makhluk yang saya maksud yang sebenar-benarnya, ruh sukma jaksad beserta keluarga mediator semua terbentengi semuanya sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan kenapa di bangsa ini terbentuk Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan tujuan apa para leluhur membentuk itu semua. Sosok yang sebenarnya tertarik yang sebenarnya sallallahu alaihi Allah. Mau untuk terpisah sinkron energi menyusun. Pita suara terbuka langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Mohon maaf, dengan siapa ini? Nama saya Yang Ronggo. Nggih, panjenengan sosok apa? Saya leluhur bangsa Nusantara. Iya, sosok apa panjenengan? Saya ini bangsa Roh. Sampai panjenengan itu bertempat tinggal di mana panjenengan?
Pulau Jawa Barat. Iya. Panjenengan sudah muslim belum? Alhamdulillah sudah menjadi pengikut beliau. Saya cek dulu ya Mbah kebenarannya ya Mbah Ronggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Jika makhluk ini berbohong, maka yang benar-benar Islam semestanya tertentu Allah. Hausallallahu. Nggih, mohon maaf Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbah, panjenengan sudah berkenan hadir di sini. Gini Mbah, sebelum kita mulai saya suguhi hidangan dulu ya Mbah. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Sallallahu. Monggo Mbah dinikmati hidangannya. Gini Mbah, saya mau bertanya, kenapa di bangsa ini terbentuk Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan para leluhur bangsa ini mempunyai tujuan dan maksud apa Mbah sebenarnya? Iya, Gus. Semua tak lepas dari karakter bangsa Nusantara. Sejak zaman kerajaan dahulu, bahwa kerajaan-kerajaan Nusantara ini dulunya yang bisa menyatukan bangsa-bangsa 2/3 penduduk bumi punya jiwa dan karakter yang luhur, bangsa yang terbuka, bangsa yang terdiri dari beratus-ratus suku dan bahasa, hidup dalam naungan kerajaan Nusantara, sehingga itu mewarnai jiwa raga para pendiri bangsa ini. Meskipun dahulu terjadi perbedaan pandangan dari tokoh-tokoh bangsa ini dalam membentuk negara Nusantara ini. Perbedaan pandangan, perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh para pejuang pendiri negara ini suatu hal yang lumrah. Dulu ada 3 tokoh sentral yang punya pendirian tentang pemahaman terbentuknya negara ini. Meskipun dulu berasal dari satu guru yang sama, namun 3 tokoh ini punya haluan yang berbeda.
itu semua tak lepas dari kondisi global pada saat itu. Antara pengaruh blok barat dan blok timur. Karena masing-masing blok punya paham dan ideologi masing-masing. Namun negara ini didirikan atas dasar penyatuan seluruh komponen-komponen yang ada. Di mana tiga tokoh sentral ini, yang satu berhaluan kiri, yang cenderung terpengaruh kondisi perpolitikan pada saat itu. Yang satu berhaluan kanan, yang juga punya pendapat dan berpandangan yang berbeda. Namun dengan kebijakan beliau pendiri bangsa ini menyatukan tiga unsur yang berbeda. Karena berdirinya negara ini tak lepas dari bimbingan dan pengaruh para leluhur dahulu yang selalu mendampingi beliau, pendiri bangsa ini. Demi tegaknya sebuah negara yang berdaulat, yang kuat, yang bisa menyatukan seluruh Nusantara, yang terdiri dari bersuku-suku dan bahasa. Namun sejarah yang terjadi perselisihan di antara sesama anak bangsa yang seharusnya menjadi pelajaran seluruh rakyat tentang pentingnya persatuan dan kesatuan. Golongan kiri merasa tidak puas dengan kebijakan yang sudah menjadi kesepakatan. Begitu juga golongan kanan yang tidak sepaham sesuai dengan pandangan dan pendapatnya. Namun beliau bapak bangsa tetap merangkul mereka agar terciptalah kedamaian di bawah undang-undang yang sesuai dengan karakter luhur bangsa ini sejak zaman dahulu. Berbeda-beda tapi tetap satu. Namun para penjajah tidak serta-merta
ingin melepaskan begitu saja pengaruhnya di negeri ini, yang mana para penjajah ini disusupi oleh antek-antek bangsa asing yang selalu ingin menguasai negeri kita tercinta. Dan itu terus bisa terbentuknya Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu gimana, Mbah? Itu adalah salah satu solusi terbaik untuk menyatukan Nusantara, tak lepas dari bimbingan para leluhur-leluhur kita zaman dahulu. Meskipun harus memberi isyarat dari dimensi yang sudah berbeda, yang berhaluan kiri bisa menerima, begitupun juga yang berhaluan kanan. Namun yaitu tadi, antek-antek penjajah ini yang sudah ditunggangi oleh bangsa yang berwatak Zionis, selalu memprovokator agar terjadi perpecahan di antara sama anak bangsa. Mereka menyusupkan agen-agennya, menyusupkan ke golongan kiri antek-antek mereka sejak zaman dahulu, yang mana saat ini sudah terbongkar. Ternyata provokator yang berlawan kiri tersebut ternyata adalah keturunan yang sudah jelas menjadi antek Zionis. Mereka menyusupkan tokoh-tokoh mereka yang memang sejak dulu sudah diberi kasta di negeri ini, kasta yang dikatakan nomor 2, untuk melemahkan perjuangan bangsa pribumi dengan fatwa-fatwa yang menyesatkan. Berarti gini ya, Mbah, dengan tujuan para leluhur kita dan tokoh-tokoh pejuang itu mencetuskan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu untuk mempersatukan, karena di Nusantara ini berbagai macam keyakinan, berbagai macam bahasa dan adat istiadat itu ya, Mbah. Iya. Yang sebetulnya itu juga tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di dalam syariat yang dianut oleh mayoritas bangsa ini, yang para leluhur lebih menekankan sisi hakikat yang sebenarnya, nilai-nilai ajaran hakikat sebenarnya yang tidak bertentangan dengan budaya leluhur kita bangsa Nusantara.
Namun antek-antek penjajah ini menyusupkan juga pahamnya pada golongan di antara keduanya, baik di golongan kiri maupun golongan kanan. Yang mana sebuah perbedaan sebetulnya adalah hal yang lumrah selama tidak disusupi oleh pasukan-pasukan penjajah dan antek-anteknya. Yang mana di dalam golongan kanan disebutkan paham-paham yang radikal, paham-paham takfiri, yang mana pada saat itu juga bergejolak di negeri asal mula agama mayoritas di negeri ini, yang mana pada saat itu paham-paham takfiri merebak di seluruh dunia. Itu adalah paham-paham yang disebutkan oleh antek-antek Dajjal, antek-antek Yunus. Meskipun di salah satu yang berhaluan kiri ternyata juga disusupkan tokoh-tokoh yang ternyata gennya adalah gen mereka. Maka dengan kebijaksanaan beliau bapak pendiri bangsa ini untuk merangkul keduanya, meskipun harus banyak tantangan, saling curiga antara satu dengan yang lain. Di saat beliau merangkul mendekati yang berhaluan kiri, maka yang berhaluan kanan curiga. Begitu pula sebaliknya. Itu tak lepas dari ulah agen-agen yang mencoba rusak persatuan negara kita tercinta. Mereka ditunggangi oleh antek-antek Zionis. Mereka bergerak di semua kalangan, menyusupkan agen-agen. Namun akhir-akhir ini semua sudah mulai terbongkar. Banyak dari golongan kiri yang sadar, banyak dari golongan kanan yang sadar. Mereka sadar semua hanya korban dari provokasi-provokasi dan paham-paham yang sudah diselewengkan. Namun alhamdulillah, sekarang sudah banyak yang mulai sadar kembali ke Ibu Pertiwi, negeri kita tercinta. Kita semua adalah saudara. Hidup di bawah naungan sebuah kesepakatan yang tidak bertentangan, baik dari segi para leluhur dan juga semua kalangan yang berbeda haluan. Kita semua harus sadar, kita adalah saudara. Jangan sampai terjebak dalam perpecahan dan peperangan. Sebab yang terpenting adalah hakikat dan nilai dari penerapan agama tersebut.
bukan masalah nama dohir. Semoga semuanya paham dan sadar. Nggih, Mbah. Sebab kekhalifan yang sejati adalah kekhalifan yang bawah panji beliau Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Memperjuangkan sebuah kekhalifan yang digaung-gaungkan oleh para penganut paham-paham terdahulu adalah bukan jalan yang sebenarnya. Nah itu kalau ada yang sebagian itu menolak Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu gimana, Mbah? Kan ada yang menolak. Semoga mereka segera bersadarkan diri, menerima dengan lapang dada perjuangan sebuah sistem yang anggap mereka sebuah kebenaran. Itu adalah cara yang keliru. Bahwa memperjuangkan sebuah tujuan tidak dengan jalan pemberontakan. Itu sebenarnya Sebab kita adalah saudara yang hanya berbeda dalam pemahaman. itu sebenarnya pembentukan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu ya juga berdasarkan dengan pengertian-pengertian agama yang diyakini mayoritas penduduk Indonesia, toh, Mbah? Iya, betul sekali. Yang terpenting adalah nilai dan hakikatnya yang dijalankan. Bukan casing. Yang sebetulnya itu adalah juga penerapan nilai-nilai agama mayoritas itu sendiri. Tanpa bertentangan dengan leluhur jati diri bangsa kita sejak zaman dahulu. Itu yang harus kita pegang. Jangan kita terprovokasi oleh gerakan-gerakan yang memang sudah disusupkan oleh para pembenci negeri ini. Nah nanti kalau semua orang tidak bisa atau tidak mau memakai Pancasila, itu apa yang akan terjadi di bangsa ini, Mbah? Yang ada akan terjadi perpecahan, peperangan. Karena jika semua dilaksanakan dengan menurut ego masing-masing kelompok yang mementingkan kelompoknya sendiri, baik yang berhaluan kanan maupun yang kiri, perpecahan sampai kapanpun pasti terjadi. Sebab perjuangan yang sejati adalah perjuangan kelak di akhir zaman. Di bawah satu komando. Beliau pemimpin akhir zaman. Terima kasih ya, Mbah, atas wedar-wedarannya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya, Mbah. Panjenengan monggo undur diri lanjutkan tugas panjenengan, Mbah. Iya. Tapi sebelum undur diri, pesan-pesan apa, Mbah, yang perlu disampaikan kepada sedulur-sedulur mengenai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu, Mbah? Semoga semua yang terjadi
di masa lalu menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang masing-masing mengedepankan ego masing-masing. Toh semua yang menjadi korban adalah anak bangsa sendiri. Kita harus kembali kepada satu persatuan, meletakkan ego masing-masing, kembali ke jalan yang benar, ajaran yang rahmatan lil alamin. Monggo panjenengan berdiri, Mbah. Semoga banyak yang tersadarkan. Dari kami mohon undur diri. Monggo, Mbah. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Mboten, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian pemirsa dialog kita dengan sesosok gaib yang makruh yang ada di Nusantara ini. Beliau itu menjelaskan bahwa terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu tidak kurang tidak lebih itu hanya untuk mempersatukan bangsa ini, karena dengan berbagai macam keyakinan, bahasa, adat istiadat, makanya dibentuk itu untuk mempersatukan biar tidak ada perbedaan. Semua itu adalah warga bangsa Indonesia. Beliau tadi berpesan, letakkan semua ego-ego, kita harus bersama, bersatu, berjuang untuk memerdekakan bangsa ini agar bisa menjadi bangsa yang berwibawa, disegani negara-negara asing, dan bisa menjadi suri tauladan. Kami tim mohon undur diri. Jika banyak kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.